Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, buat kasihnya, buat pertolongannya. Sehingga hari ini saudara 1 Juni 2020 kita boleh 31 Mei saudara yang dikasihi Tuhan. 31 Mei 2020 kita boleh ada. Dan semua ini karena kemurahan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Salam Bapak Sutrimo, salam Bu Romdona. Tuhan memberkati. Katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Katakan lebih lagi. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Salam Pak Dwi, salam Jenny, salam Ibu Setiorini. Tuhan memberkati, haleluya. 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 Katakan haleluya.
Salam asrama, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. 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 Katakan lebih lagi. Haleluya. 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 Salam mahasiswa, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Salam Mbak Novi, haleluya, Tuhan memberkati. Cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus, haleluya. Haleluya. Bersukalah hatimu Tuhan, sore yang indah ini. Disukakan, disenangkan, digembirakan hati Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan baik. Cinta Yesus. Ibu Ria, mohon dukungan doanya. Ini Mas Budi lagi di IGD. Terima kasih. Ya, nanti pasti kita doakan Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Allah menyertai Mas Budi. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, bilurnya menyembuhkan, menolong Mas Budi di dalam nama Yesus. Tuhan pakai tim medis rumah sakit di mana hamba-Mu ini dirawat dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Demikianlah kami Tuhan. Terima kasih di sore yang indah ini 31 Mei 2020. Anugerah terindah di dalam pengaturan-Mu. Anugerah terindah kami boleh menikmati hari ini. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Anugerah terindah kami boleh melewati satu hari ini.
sampai di akhir bulan Mei. Anugerah terindah kami selalu di dalam proteksi Tuhan. Terima kasih buat sore ini. Satu hal alasan kami ada hanya ingin menyenangkan-Mu, hanya ingin memuji menyembah-Mu, hanya ingin selalu menjadikan Engkau Raja di dalam setiap aspek kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, sore yang indah ini lawatan-Mu turun atas saudari kami Mas Budi. Di rumah sakit saat ini beliau, di rumah sakit manapun Tuhan, saat ini Engkau lawat beliau Tuhan. Kasih setia-Mu melingkupinya. Pakai para tim dokter, tim medis yang ada di rumah sakit untuk merawat Mas Budi. Kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan menolong Mas Budi. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami cukup percaya saja. Kami percaya kepada Engkau. Kasih-Mu hebat, Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu sempurna. Terpuji nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Aku mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Yesus selamanya. Iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Salam bukan tren. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan, sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ini doa setiap kami. Ya Aba Bapa, pakailah hidup kami sesuai dengan rencanamu. Ini doa setiap kami, karena hanya rencanamu yang akan membawa damai sejahtera. Berfirmanlah Bapa kepada setiap kami rindu firman-Mu, karena firman-Mu yang akan mengubahkan hati kami, yang akan mengubahkan paradigma kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore yang indah ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pujian yang sudah kita naikkan barusan saudara, kita berkata kami mau cinta Yesus selamanya. Itulah doa setiap kita mau cinta Tuhan. Gak ada alasan untuk kita gak cinta Yesus, karena Dia sumber hidup. Dia yang memberi napas hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah anugerah terindah saat hari ini kita boleh mengalami kesehatan yang prima, yang dari Tuhan saudara. Kita sehat, ini anugerah terindah. Ini mujizat berkat yang luar biasa saudara, yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Bagaimana kalau kita tergeletak di rumah sakit? Bagaimana kalau kita harus menggunakan oksigen? Ini anugerah terindah. Kita bisa mengalami kasih Tuhan senantiasa dari terbit matahari sampai terbenamnya. 31 Mei 2020 kita mengucap syukur saudara. Tadi di awal saudara,
saya salah menyampaikan kalau hari ini 1 Juni. Karena tadi saudara saya berurusan dengan ada janji dengan orang, maksudnya saudara yang konseling tanggal 1 Juni berarti besok. Jadi 1 hari ini saya menulis 1 Juni itu berapa kali? Ada 5 kali 1 Juni. Jadi waktu saya menyampaikan tadi di awal kita dalam program Kasih Kristus Live ini tadi saudara, saya sampaikan 1 Juni. Jadi Bu Ana mengingatkan 31 Mei. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini hari Pentakosta, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar di dalam 2 Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat pertama sampai dengan selesai, saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Mas Bagas bisa siapkan sebentar, jangan dibacakan dulu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta ya, memperingati hari Pentakosta. Saudara, mari kita belajar waktu hari Pentakosta yang terjadi setelah kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan sesuai dengan janjinya Tuhan kepada kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah hari Pentakosta Roh Allah dicurahkan dengan seperti yang dijanjikan Tuhan, dan Yesus, sesudah Yesus naik ke surga, menurut Alkitab murid-murid berhasil, saudara, menobatkan 3.000 jiwa. Di hari Pentakosta itu 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa, saudara. Saudara, kita mengucap syukur. Apa sih yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita? Apa sih alasan kita ada? Kita ada sampai hari ini untuk apa? Membawa jiwa pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita masih berurusan mengurusi keadaan dunia, semua yang sia-sia kita urusi, kita nggak sampai destiny, saudara. Bagaimana kita bisa membawa jiwa? Seperti waktu apa yang ditulis di Alkitab, murid-murid waktu di hari Pentakosta menobatkan 3.000 jiwa bertobat. Bukan sedikit itu saudara. 3.000 jiwa bertobat, saudara, pada hari tersebut. Dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Mari kita buka di dalam Kisah 2 ayat yang pertama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah dibacakan oleh Mas Bagas tadi,
ketika, saya ulangi saudara, ketika tiba hari Pentakosta ya saudara, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, tolong pelan-pelan Mas Bagas. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media." Saudara yang dikasih Tuhan sebentar. Ya, hari Pentakosta merupakan awal dari penginjilan dunia. Mari kita buka di dalam Kisah 2 yang sudah dibacakan tadi di ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 11, saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita buka di dalam ayat 39. Tolong, yang sudah dapat tolong cepat dibacakan. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kisah 1 ayat 8. Coba saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hari kita memperingati hari Pentakosta. Di mana saudara setelah Yesus naik ke surga 50 hari kemudian, hari inilah hari Pentakosta. Perayaan hari Pentakosta merupakan awal dari penginjilan dunia, saudara. Mari kita belajar bagaimana apa di balik Pentakosta ini, saudara yang dikasih Tuhan. Firman-Nya mengatakan seperti ini, saudara, di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini loh saudara yang perlu kita ketahui. Ini itu tugas saudara dan saya. Saat Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, mengurapi kita, kita akan menjadi saksi. Orang yang jadi saksi itu berbicara. Orang yang menjadi saksi itu saudara, hidupnya seperti firman bertobat. Ada kaitannya dengan yang kemarin saya sampaikan tentang pertobatan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau tidak ada pertobatan dalam hidup kita? Ada kuasa makanya bersaksi.
Bagaimana banyak orang tidak bersemangat karena nggak ada kuasa di dalam hidupnya. Nggak ada power. Orang Jawa bilang rosa-rasen, saudara. Bahasa Indonesia ini males-malesan. Bagaimana nggak ada kuasa kok, nggak ada Roh Kudus, nggak turun. Bagaimana karena kita membatasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya buka kembali di dalam Kisah 2 tadi. Ketika hari Pentakosta ini luar biasa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini loh saudara, yang berapa waktu lalu juga saya sampaikan. Ini loh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti digarisbawahi yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Yang diberikan Roh Kudus, jangan roh lain, saudara. Ini loh yang kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang bahasa roh, karunia bahasa roh. Ini luar biasa. Orang percaya berkumpul di hari Pentakosta itu, saudara. Terus waktu itu di Yerusalem, loh, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bingung. Orang-orang ini bingung, saudara. Orang-orang Yahudi ini bingung. Ya, saudara yang dikasih itu, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah sanggup melakukan yang tidak kita pikirkan, saudara. Allah kita sanggup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka tercengang-cengang, saudara. Termangu-mangu sambil berkata apakah artinya ini? Terus tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berapa banyak yang seperti ini? Ini loh saudara, 3.000 jiwa di hari Pentakosta itu melalui khotbah Petrus.
3.000 jiwa bertobat. Mereka dipenuhi kuasa Tuhan. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Saat Roh Kudus turun ke atasmu, kita, saya dan saudara diberi kuasa untuk bersaksi. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang perlu kita perhatikan, Kisah 1 ayat 8. Buat semua tercengang-cengang, termangu-mangu, heran dengan cara Roh Kudus yang mengerjakan karunia-karunia di dalam hidup kita, saudara. Berapa banyak kita nggak mengerti tentang hal ini, saudara. Malah dikatakan tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bisa bukakan Kisah Rasul 2. Ini saudara, luar biasa. Tadi waktu kita pukul berangkat dari rumah 1:30, kita visitasi ada seorang jemaat kita yang sakit, saudara ya. Kakinya sebelah kanan yang karena gulanya naik, sempat sudah dioperasi kemarin 1 minggu atau 1 minggu yang lalu di Hermina. Dan tadi saya ke sana sampai pukul 4:30 kira-kira pulang ke rumah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang menyempurnakan semua yang kita sampaikan sore ini, saudara. Coba ayat 17, Pak Gub. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Betulkah? Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Betulkah? Ya. Coba Pak Gu bacakan ulang lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di saat kita memperingati hari Pentakosta ini, Roh Allah dicurahkan buat setiap kita. Berapa banyak saya melihat saudara, orang-orang bersekutu. Ini loh tadi saudara ya, ayat 4 di dalam Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saat Roh Kudus yang memberikan kepada saya dan saudara bahasa-bahasa lain seperti yang dimau Roh Kudus untuk kita mengatakan. Tapi saudara, saat kita ada di dalam sebuah persekutuan doa dimanapun, bukan ini yang saya temukan, bukan seperti Kisah 2 ayat 4 ini. Itu yang membuat saya termangu-mangu. Lah yang herannya lagi, kenapa pemimpin diam saja? Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Berapa banyak kita melihat yang seperti ini.
Saya sampai susah untuk berbicaranya, saudara. Jadi, saya mau katakan api asing, roh lain banyak. Dan yang membuat pertanyaan, kenapa pemimpin diam saja? Jangan biarkan, kalau bukan seperti yang dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 4, saudara, ya, seperti yang roh itu kepada roh yang harus memberikan, mencurahkan, Roh Kudus. Kalau sampai ada roh lain dan dibiarkan, saya bingung, saudara. Karena ada pemimpin, Roh Kudus melakukan segala sesuatunya tertib. Untuk inilah, saudara, bukan kebetulan melalui pandemi COVID-19, saya bisa sampaikan tentang apa yang roh mau untuk kita lakukan. Jadi heran saya, saudara. Jangan biarkan api asing mengikat hidup kita. Kalau bukan roh yang menyampaikan, saudara, jangan lakukan. Berbalik dan bertobat. Lebih dari 100 kali Alkitab catat tentang pertobatan dan kata tobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika turun bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ini dibuat heran dan tercengang-cengang oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita dibuat heran dan tercengang-cengang oleh api asing, apa respon kita, saudara? Bukankah mereka semua ya dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9 dan 10, ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Akhirnya mereka menyadari bahwa semua perbuatan besar yang melakukan Allah, besar, Yesus Kristus. Tapi bagaimana kalau kita melihat sekelompok orang berdoa dalam nama Yesus, tetapi yang dilakukan hal-hal yang membuat termangu, terheran-heran, bukan dari Roh Kristus. Saudara, berapa banyak kita jumpai hal ini? Saya katakan seperti ini di akhir semua. Setiap kali kita bersama dengan orang-orang pendoa-pendoa yang seperti ini, saudara. Saya bilang, waktunya akan tiba. Ketidakbenaran ini akan diselesaikan Tuhan dengan caranya yang indah, yang manis. Saudara, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang, apakah artinya ini? Saudara, mari kita belajar. Jangan sampai seperti orang ini tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau kita tidak tahu, saudara, mari lebih baik kita diam. Kalau kita nggak mengerti apapun, lebih baik kita diam, saudara. Hari Pentakosta merupakan awal penuaian jiwa-jiwa, melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa. Jadi mari, saudara, kita tuai jiwa-jiwa, jangan menuai yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimau Allah dalam hidup kita selama di dunia. Kita menuai jiwa-jiwa. Jangan biarkan roh asing itu turun atas hidup kita dan kita biarkan, kita pelihara. Hari Pentakosta melambangkan penuaian jiwa-jiwa.
Mari saudara, kita satukan hati, kita menuai jiwa-jiwa. Kita menuai jiwa-jiwa. Tadi waktu kita visit teman kita saudara ya, kita katakan tenang saja. Semua yang datang dari roh itu kekal abadi, aman, damai. Kita diam saja. Kita kalau datang dari roh, kita dari roh yang memimpin roh, kita tenang saja saudara. Tinggal diam di dalam hadiratnya. Seperti waktu kita kuasa turun dalam hidup saya dan saudara di dalam Kisah 1 ayat 8. Kita akan menjadi saksi atas mana Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Mari saudara, kita tuai jiwa-jiwa. Kita akan berdoa nanti di season kedua. Kita akan menyampaikan tentang Pentakosta lagi saudara. Kita akan satukan hati, kita akan lebih lagi minta urapan Tuhan turun atas setiap kita. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa lebih lagi untuk Mas Budi yang saat ini ada di IGD, di rumah sakit yang ada di kota Semarang. Tuhan, kami mengucap syukur kasih-Mu, kemurahan-Mu. Hari ini Kau masih izinkan kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari penuaian jiwa-jiwa. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah ada dan Tuhan percayakan buat kami. Biarlah kami bimbing mereka mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Dan yang belum mengenal Engkau, biar mereka malam hari ini Tuhan Kau turunkan roh pertobatan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat yang streaming, Tuhan semakin hari semakin Kau buat mengerti dan cinta akan Engkau, cinta akan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Mas Budi, lawatan-Mu turun malam hari ini, memberi kekuatan atas Mbak Nopi, dan kuasa-Mu bekerja atas seluruh keluarga besar daripada Mas Budi. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti di season kedua kita akan sampaikan lagi tentang Pentakosta. Kita akan mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu mencurahkan rohnya buat saya dan saudara, sehingga kita selalu mengerti apa yang Dia mau untuk boleh kita lakukan. Terpujilah Tuhan, mari kita angkat pujian. Sungai sukacita-Mu, anggur sukacita-Mu. Jenny Tasya nyanyi. Ku menari dan bersuka, puji-U di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam
sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Citamu penuh, mengayuh bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, menyayangimu Tuhan di dalam sukacitamu. sebab hanya Tuhan yang membuat Citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh, sebab hanya Tuhan. sebab hanya Tuhan yang membuat Citaku penuh, haleluya, mengalir bersamamu. Waktunya masih banyak. di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat Citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh.